Karena banyak kasus kurang interaksi, kebanyakan screen time, jadinya wah udah segera bawa. Berarti itu tanda bahaya, red flags buat anak. Jangan-jangan wah, makin cepat dia belajar daripada dikekep aja di rumah. Dia liatin. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo teman sehat, bertemu lagi dengan saya Dr. Benedictus Adwin Ensley. Hari ini di podcast Rumah Sakit Sen Carl Sumatkan Serpong. Nah, kita punya topik menarik hari ini. Kita akan bahas seputar tentang perkembangan anak. Tema kita kali ini adalah rahasia komunikasi anak. Ya, mengapa speech delay itu terjadi dan bagaimana kita mengatasinya. Nah, jadi nanti kita menyadari nih ya bahwa memang komunikasi itu kan adalah fondasi utama. Ya, terutama dalam tumbuh kembang anak nih. Dan keterlambatan bicara itu bisa jadi pengaruh, terutama dalam berbagai aspek kehidupan. Nantinya kan akan mempengaruhi akademik dia juga kan nanti, ataupun mungkin dalam interaksi sosialnya. Nah, bersama saya di sini sudah ada narasumber kita, Dr. Tiffany, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, sebagai narasumber kita. Nah, boleh kita sama ya teman sehat ya, sambil mendengarkan podcast ini. Halo dokter. Halo Dr. Adwin, halo teman sehat podcast semuanya. Iya, bagaimana kabarnya dok? Sehat. Dr. Ya. Adwin gimana? Oh, sehat juga, tentu saja ya. Oke dok, tema kita kali ini tadi sudah saya jelaskan, kita mengusung tentang mengapa speech delay terjadi dan bagaimana mengatasinya dok. Nah, mungkin boleh dokter coba jelaskan dulu dok, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan speech delay atau keterlambatan bicara dok? Oke, pertama kita harus tahu speech delay itu artinya adalah keterlambatan dalam perkembangan bicara dan bahasa yang ditandai dengan perbedaan milestone dibanding anak seumurannya. Nah, biasanya speech delay ini bisa kita jumpai mulai dideteksi pada anak-anak dengan usia preschool 18 sampai 24 bulan. Dengan tanda awalnya biasanya tuh anak-anak kok dia belum bisa ya panggil orang tuanya dengan sebutan yang standar seperti anak-anak umumnya, atau kok dia kosakatanya sedikit ya dibanding anak-anak seumurannya. Atau yang terakhir, dia respon terhadap panggilan kita minimal. Atau bahkan jarang mengeluarkan suara. Nah, kita mesti curiga, jangan-jangan anak kita menderita speech delay. Oh, oke. Begitu dok, berarti ya. Jadi kita bahkan dari hal-hal simple seperti itu kita sudah tahu ya. Tadi ya, seperti teman sehat dengar, Dr. Tiffany bilang ya, salah satu hal yang mungkin bisa kita jadikan patokan nih ya, bahwa kok dia menyebut orang tua dengan hal-hal simple, misalkan papa atau mama gitu dok ya. Itu aja kok kayaknya belum gitu ya, padahal usianya sudah sebaya dengan teman-teman lain tuh udah bisa gitu ya. Nah, tapi dok, berarti sebenarnya perkembangan bicara itu dok seperti apa dok pada anak? Dan yang baik tuh bagaimana dok perkembangan bicaranya? Oke, perkembangan bicara itu tidak lepas dari perkembangan bahasa. Nah, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Misalnya Dr. Adwin ada baby nih, usianya 3 bulan. Anak 3 bulan harus bisa apa? Harus bisa biasanya social smiling. Jadi kalau dia senang, dia tersenyum untuk hal-hal yang dirangsang ke dia. Nah, usia 4 bulan, anak-anak sudah mulai mengeluarkan suara U, O, A. Nah, itu kita sebutnya cooing. Nah, wajar tuh kalau usia 4 bulan sudah bisa cooing. Usia 6 bulan, dia mulai babbling. Ba, mama. Tapi belum membuat satu kata yang berarti. Seperti mama atau papa. 9 bulan, anak mulai apa? Wah, dia mulai pakai gestur. Nah, kemudian 9 bulan dia udah mulai niru-niru nih. Papa mamanya ngomong, minum. Tapi bukan dia sendiri yang mengucapkan minum untuk minum gitu. Okay. Nah, itu nanti baru ada di 1 tahun. 1 tahun dia udah bisa tuh satu kata yang berarti. Bisa minum, bisa mama, bisa papa. Artinya kata berarti itu dia menyebut itu untuk tujuan yang memang sesuai dengan kata itu. Misalnya mama, ketemu mama, panggil mama. Mau minum, bilangnya minum, dan harus dengan jelas diucapkan, dan kita juga paham. Nah, nanti naik ke usia 18 bulan. 18 bulan, dia sudah harus bisa kata-kata sampai 10 kata. Kalau tadi 1 tahun, dia bisa 1 kata udah bagus, 18 bulan harus sudah bisa 10 kata. Ya, memang karena standarnya anak-anak umur segitu, perkembangan bicaranya sudah 10 kata. Naik ke usia 2 tahun. Wah, kalau 2 tahun udah lebih banyak lagi. Kata-katanya bisa 18 sampai 50 kata. Bahkan anak-anak usia 2 tahun itu sudah mulai paham instruksi. Sudah bisa instruksi 2 tahap. Adek, coba ambil botolnya, kasih ke mama. Nah, dia udah bisa lakuin. Kalau dulu 1 tahun cuma bisa buang sampah, dia buang ke sampah.
Jadi udah naik tuh. Nanti sampai di usia akhirnya 4 tahun. Usia 4 tahun dia udah lebih jago lagi, udah lebih pinter bahasanya. Bisa bikin kalimat panjang. Satu kalimat bisa 5-10 kata. Hebat kan? Iya. Dia udah bisa jelasin fungsi bendanya apa. Ini pensil buat nulis mama gitu. Bahkan kemampuan verbalnya untuk kosakata bisa sampai 200 kata. Nah, kayaknya bagus nih. Kalau lihat yang kayak gini-gini nih, dokternya senang pasti. Iya. Anaknya pinter. Iya, jadi tadi ya teman sehat ya dijelaskan bahwa tahap-tahapannya tadi ya dari hanya bisa mungkin mengeluarkan suara doang sampai babbling terus udah 1 kata, 10 kosakata, bahkan sampai tadi yang 3 tahun udah banyak kosakata dok ya. Nah ini jadi ini adalah milestone atau mungkin benchmark minimal ya dok ya pada anak-anak usia segitu harusnya sudah bisa hal-hal tersebut ya. Nah terus dok, jadi apa dok tanda bahayanya? Kapan kita bisa lihat ini ada tanda bahaya anak-anak kita kok kayaknya speech delay gitu. Nah kita sebagai orang tua tuh harus apa nih dok, aware-nya di mana nih gitu loh? Iya, tanda bahaya ini penting, terutama untuk orang tua, papa mama yang punya anak masih kecil. Kenapa? Kalau kita lihat ini, wah berarti anak kita harus kita konsultasikan ke dokter. Bener nggak sih ini speech delay gitu kan? Jadi mungkin mama papa bisa mulai hafalin atau sambil perhatiin anaknya di rumah. Kita mulai, harusnya papa mama itu mulai bisa deteksi di bawah 2 tahun. Karena nanti supaya terapinya lebih cepat. Kita mulai dari usia 6 bulan. Nah, tadi kita kuing, UA, itu kan harusnya 4 bulan. 6 bulan belum kuing, belum keluar vokal. Wah, kok udah mulai khawatir kita ya. Naik 9 bulan. Harusnya sudah ada babbling di usia 6 bulan. Ba, mama, mama. 9 bulan belum ada. Wah, ini udah 2 step nih, dia telat. Sampai 1 tahun. 1 tahun, bahkan dia belum pakai gestur untuk minta. Interaksinya juga minimal kalau dipanggil. Wah, udah 3 step, bermasalah, naik. Kalau orang tua mungkin senang, anak saya belum bisa mengeluarkan kata nih dok, 1 kata pun belum. Nah, itu patokannya di 18 bulan. 18 bulan, anak belum bisa membuat 1 kata berarti untuk 1 tujuan yang berarti. Wah, ini red flags, tanda bahaya. Sebaiknya mama dan papa coba konsultasikan dan bawa anaknya ke dokter yang ada di sekitar gitu ya. Nah nanti kita mulai 2 tahun. 2 tahun dia makin belum bisa ngomong. Bahkan di usia 3 tahun dia belum bisa gabungan 2 kata. Wah udah segera bawa. Berarti itu tanda bahaya, red flags buat anak. Jangan-jangan dia speech delay. Oke. Nah dok, tadi kan kita sudah bahas nih tanda-tanda bahayanya ya. Sudah jelas tadi ya seperti belum bisa mengeluarkan kata-kata tadi sudah tuh bilang ya. Seperti yang tadi sesuai itu. Nah tapi sebenarnya apa dok yang bikin anak tuh jadi speech delay? Bukan ada banyak orang bilang, pola asuh nih, atau mungkin apa saya kasih screen time nih, atau mungkin ada faktor-faktor apa dok? Sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan ini terjadi dok pada anak? Oke, yang dokter Adwin bilang 2 itu benar sih. Sering banget kita jumpai, apalagi tahun-tahun belakangan. Ya, pandemi dok. Pandemi nih, wah, pola asuh, screen time, kayaknya anaknya di rumah nih, dikekep nonton TV, nonton handphone. Tapi selain dari itu, banyak penyebab lain. Dan kita harus bisa singkirin penyebab-penyebab lain. Yang sering dijumpain, tapi tidak mudah disadari itu adalah gangguan pendengaran. Jadi anak ini nih, dulu waktu lahiran dicek gangguan pendengaran, bagus tuh tesnya. Tapi ternyata pada saat pemeriksaan dia ada gangguan pendengaran. Nah itu penyebab pertama. Habis itu penyebab kedua, kurang interaksi sama orang tua. Jadinya dikasihnya apa? Handphone, TV, gadget. Wah, anaknya kurang belajar ini kalau kayak gini. Nah, itu harus distimulasi lebih lagi. Terus yang ketiga, status nutrisi. Ini juga sering kelewat. Makanya kalau ke dokter anak tuh sering tuh dokternya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Itu bukan nggak ada maknanya. Karena itu semua jika sering telat atau tidak naik, maka akan mempengaruhi tingkat kepintaran anak. Nah, tingkat kepintaran ini berbanding lurus dengan kemampuan berbicara dan komunikasi dia. Nah, naik lagi nih, apa ya yang sering orang takutin? Memang gangguan-gangguan neurodevelopmental seperti autis, hyperaktif atau ADHD, PDD-NOS dan kawan-kawan. Bahkan ada gangguan-gangguan khusus yang menyerang sistem saraf seperti sindrom-sindrom tertentu gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan. Ada lagi yang penting, misalnya pada saat lahirnya prematur nih. Wah, itu juga faktor resiko. Waktu habis lahir, anaknya langsung nangis apa enggak? Sempat kejang atau enggak? Jadi kita perlu perhatiin.
keadaan ibu waktu hamil, pada saat lahiran, dan keadaan anak sesudah lahiran. Nah, ini semua sangat berpengaruh. Yang terakhir lagi ada kemampuan motorik anak. Anak saya kok kayaknya duduknya juga telat, berdirinya telat, nggak tengkurapnya telat gitu. Gunting-gunting kayaknya kok nggak lancar, padahal seumurannya juga. Nah, itu juga mempengaruhi fungsi berbicara dia. Jadi kita harus assess lagi sebagai dokter nantinya. Oke. Tapi genetik mungkin nggak dok juga jadi peran gitu dok dalam hal ini sebenarnya? Ya, kalau genetik kenanya di penyakit-penyakit neurodevelopmental. Jadi ada beberapa kasus yang memang ada faktor genetiknya. Nah, itu nanti kita harus screening tuh dari keluarga. Mungkin ada yang, oh omnya juga gitu telat. Nah, kita tanya, telatnya gimana? Umur berapa si omnya itu bisa bicara lancar? Dan sekarang pendidikannya gimana? Jangan-jangan udah lulus S1, berarti kan secara kognitif kan omnya ini pintar kan? Oh, kita pikirkan, jangan-jangan cuma speech delay murni, bukan ada masalah yang lain gitu. Iya. Oke, menarik dok. Nah, tadi kita ada bahas tentang screen time nih dok ya, yang dimana memang semenjak pandemi terutama dimana orang akhirnya mungkin lebih jarang beraktivitas di luar, lebih baik di dalam, juga dengan seiring perkembangan teknologi, gadget, lainnya semua makin tren dok ya. Jadi screen time ini sering dijadikan alasan lah istilahnya ya. Ini yang bikin speech delay nih. Nah, kenapa dok? Kenapa bukannya justru screen time kan dia nonton nih banyak bahasa gitu kan, dengar musik bagus, kok malah jadi speech delay dok? Oke. Ini menarik karena kasusnya tuh hampir 40% nih di ruang praktek kayak gini. Screen time. Waktu kita nonton atau kita nonton TV atau laptop atau apapun, yang kita lihat itu menarik, ya nggak? Ada suara, ada nada, ada tempo, ada intonasi, ada gerakan. Wah, seru banget. Anak usia 0-2 tahun dia belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nonton TV dinyalain seharian. Wah, yang dia liatin apa tuh? Berarti gerakan, nada, tempo yang menarik. Dia belajar nggak yang lain? Nggak. Akhirnya pada saat orang TV mati, dibawa ke rumah saudara nih, dipanggil. Misalnya anaknya namanya Noah ya. Noah, sini. Dia belajar nggak namanya itu Noah? Enggak. Dia belajar nggak percakapan normal biasa? Enggak. Kenapa? Percakapan normal kita nggak ada tempo, nggak ada lagunya, nggak ada intonasi, nggak ada nada. Menarik nggak buat dia? Bahkan kita memanggil aja kita nggak ada gerakan. Jangan-jangan kalau anak-anak yang memang kebiasaan nonton screen time, kalau kita panggilnya pakai nyanyi atau yang menarik, dia lebih mau respon gitu. Karena ya bukan salah dia gitu ya. Bukan karena modalnya dia kurang. Ya yang dia pelajarin selama ini lagu-lagu YouTube gitu. Berarti sebenarnya karena hal yang menurut dia lebih menarik itu dok ya. Gerak-geraknya, warnanya, suaranya. Ketika dia tadi sudah bilang nggak dipanggil dengan mungkin ya nada biasa, percakapan normal, itu buat dia nggak menarik, dia nggak mengerti itu apa sebenarnya mungkin malah dok jadinya ya. Processing sensorinya tuh nggak mengenal proses itu nggak diproses sama dia. Anggap lewat. Makanya dipanggil santai aja, nggak ada apa-apa ini semua. Tapi dinyalain lagu Cocomelon, wah. Iya. Ada apa itu? Baru bunyi depannya udah, nengok langsung ya. Nah ya jadi teman sehat ya, terutama yang menjadi parents nih semua. Nah jadi sudah jelasin Dr. Tiffany tadi ya, memang screen time ini sebegitu berpengaruhnya ya. Jadi jangan dianggap sepele nih. Mungkin kita pikir, udah biar anak saya diem, saya kasih YouTube, saya kasih HP. Ya, mungkin ada kalanya sesekali boleh dok ya, tapi bukan berarti dalam mungkin 24 jam dia diberikan terus gitu kan. Dia mengurangi interaksi dengan orang tua, dia tidak terbiasa untuk mendengar percakapan, akhirnya ya muncullah hal ini tadi, speech delay ya. Nah, tadi selain screen time juga mungkin ada masalah gangguan pendengaran dok ya. Nah, ini gangguan pendengaran itu yang seperti apa dok? Apakah yang memang kalau misalkan mohon maaf tuli ya itu kan sudah pasti dok ya. Tapi kalau yang mungkin bukan itu dok, apa dok? Gangguan pendengaran yang seperti apa dok yang bikin jadi speech delay ini sebenarnya? Justru yang tuli. Gangguan pendengaran misalnya nih, kita kan taunya gangguan pendengaran ada 2. Gangguan pendengaran konduktif dan sensori neural. Dan umumnya bayi pada saat baru lahir di rumah sakit atau maksimal 1 bulan lah, dia akan di screening fungsi pendengaran. Wah, hasilnya bagus, ibu tenang. Tapi anaknya tiba-tiba telat bicara. Perlu khawatir nggak fungsi pendengarannya? Tetap perlu khawatir, karena ada gangguan pendengaran yang awitannya panjang. Jadi awalnya terdeteksi dia normal, tapi harus diperiksa ulang pada saat ada gejala. Nah, kapan kita periksa ulang? Kita harus tahu perkembangan bicara dan bahasanya. Makanya tadi ada stage-stage-nya nih. Oh dia kok belum bisa ini ya, dikasih kerincingan kok dia nggak nengok ya.
wah kita harus datang ke dokter untuk periksa ulang fungsi pendengaran. Jangan screening doang, tapi ini untuk penegakan diagnostik pemeriksaannya dan biasanya lebih lengkap gitu. Nah, bagus juga nih pertanyaan. Kalau untuk gangguan pendengaran, bayi yang anak di bawah 6 bulan, kalau kita bisa deteksi cepat, bahkan bisa langsung dikasih tata laksana. Dari penelitian-penelitian dikatakan di usia 5 tahun mereka sudah bisa lancar berbicara. Tapi kalau telat, ya efeknya juga pasti lebih buruk ya. Karena kan dia tidak bisa mendengar. Padahal tadi anak itu belajar berbicara dari meniru. Meniru apa yang dia dengar, meniru apa yang dia lihat. Nah, dia kan tidak bisa mendengar, dia hanya meniru dari gerakan bibir. Iya. Suaranya keluar nggak? Keluar, tapi tidak jelas. Kenapa? Iya. Karena dia cuma ngikutin gerakan bibir, dia nggak bisa pelafalannya sesuai yang dia dengar. Iya, gitu. fonasinya nggak jelas dong. Nggak oke, iya. Apa ya. Nah, kita udah bahas nih dok tadi ya, tanda-tanda bahayanya sudah, perkembangan bicara yang baik seperti apa sudah, penyebabnya seperti apa juga sudah. Nah, sekarang dok, kalau memang ternyata anak-anak kita nih ya, atau anak-anak teman-teman sehat ya, ternyata mengalami speech delay dok. Nah ini kita, apa yang harus kita lakukan dok? Bagaimana ini bisa diobati? Gitu dok. Oke. Pertama, yang saya ingin sampaikan ke teman sehat, pantau stage untuk milestone perkembangan bicara bahasa anaknya. Jika dirasa, oh udah beberapa stage telat, bawa ke dokter. Nanti di tim dokter, di tumbuh kembang, kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengeksklud penyebab-penyebab yang menyebabkan speech delay. Paling mudah kita ukur lingkar kepala untuk lihat tingkat kepintaran, status nutrisi, berat badan, tinggi badan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah screening yang lain. Jadi komunikasi atau bicara itu tidak sendiri. Karena untuk kita lancar berbicara, itu bukan cuma kemampuan bicara, ada kemampuan yang lain, motorik kasar, motorik halus, fungsi perilaku. Nah kalau nggak bisa fokus gimana mau bicara gitu. Fungsi kemandirian, sosial, dan yang terakhir fungsi kognitif. Ini yang fungsi kepintaran. Bagaimana dia mengingat, bagaimana dia kasih atensi, konsentrasi, emosi, itu semua harus diassess. Dari sana ditambah dengan faktor-faktor resiko dari orang tua dan yang lain-lainnya tadi, kita bisa arahkan anak ini sepertinya speech delay karena ini. Seberapa bahayanya dan perlu tata laksana apa gitu. Oke. Berarti memang harus ditentukan dulu tadi dok ya sejauh mana, baru nanti akan ada tim khusus lagi yang untuk mengakses dan mengatasi hal ini gitu dok ya. Karena kan tadi apakah mungkin yang kurang pendengarannya atau mungkin motoriknya atau apanya gitu. Jadi tidak semerta-merta hanya satu hal yang bisa kita lakukan gitu dok ya. Tergantung dari banyak tadi itu ya. Nah, salah satu dari caranya ini kan katanya ada namanya terapi wicara dok ya. Nah, terapi wicara tuh gimana dok? Maksudnya diajarin bicara itu atau seperti apa dok ya? Ini orang awam mungkin nggak paham nih dok ya, terapi wicara gitu. Benar, sebenarnya terapi wicara tuh latihan berbicara paling betul. Cuman ada syarat-syaratnya. Anak saya nggak bisa bicara. Saya mau kasih terapi bicara biar dia bisa bicara. Belum tentu tepat gitu. Nanti kita lihat. Untuk seorang anak bisa ikut kelas terapi bicara, apa itu terapi bicara? Itu kelas one-on-one, terapis dengan anak duduk di kursi depannya meja, dilatih. Jadi yang dibutuhkan apa? Anak itu konsentrasinya harus bagus, satu. Dia bisa duduk tenang, minimal 15 menit. Kalau masih begajulan, dipanggil, Budi, sini Budi, ayo belajar, gitu. Nggak bisa, dia masih kemana-mana. Yang kedua itu. Yang ketiga, dia paham instruksi kita. Paham instruksi terapis bicaranya. Nah, kalau udah bisa, baru dia ikut kelas terapi bicara. Jadi mungkin aja nih, anak-anak teman sehat yang belum bisa bicara, kita nggak langsung masukin ke kelas terapi bicara, tapi kelas yang lain dulu untuk ningkatin konsentrasinya, sensorinya. Ada. Nah, di kelas terapi bicara, yang memang paling sering diajarkan adalah kemampuan artikulasi. Pengucapan, dari yang lafal yang sederhana, vokal, sampai yang katanya yang belibet. Yang berapa suku kata gitu. Nah itu targetnya. Tapi itu target ya apa prosesnya? Prosesnya bisa macam-macam. Bisa dilakukan juga stimulasi oromotor untuk peningkatan kemampuan bicara dan kemampuan makan. Jadi melatih otot-otot organ bicara gitu. Kayak biasanya. di massage gitu dok? Massage salah satunya. Terus ada juga latihan mengunyah, menggigit buat kekuatan. Ada latihan niup, sedot. Nah itu semuanya untuk stimulasi organ-organ untuk bicara. Berarti termasuk mungkin kalau orang cadel gitu juga bisa dok ya dilatih untuk terapi bicara dok ya? Cadel, kita lihat lagi nih. Cadelnya ini kenapa? Apakah lidahnya pendek?
Atau lidahnya sebenarnya panjang, tapi frenulumnya bermasalah, jadi frenulumnya pendek. Nah, kalau memang sampai mengganggu fungsi berbicara, artinya dia orang nggak ngerti dia ngomong apa gitu ya. Atau kalau anak-anak biasanya makannya jadi bermasalah karena itu. Nah, itu tata laksananya kita nanti beda lagi nih, kita rujuk ke spesialis yang lain. Tapi kalau memang itu tidak ada masalah, memang karena kebiasaan atau kurang latihan, itu bisa sebagian dilatih oleh terapis bicara. Oke. Iya. Nah, jadi itu ya teman sehat ya, udah ada bayangan nih ya. Maksudnya terapi bicara itu ya benar, memang sebenarnya latihan bagaimana berbicara, tapi tidak hanya semata-mata berbicara ya tadi, dari artikulasinya, bagaimana juga ada cara mengunyah juga dok ya, makan dan segala macam. Dan bukan berarti kalau anak kita misalkan mengalami speech delay, terus kita datang ke dokter, oh ini langsung terapi bicara, nggak juga. Kan dicari tahu dulu tadi seperti Dr. Tiffany bilang ya, masalahnya di mana nih. Oh misalkan masalahnya di sensori atau di motoriknya masih ada yang belum matang, nah itu dilatih dulu sampai dia sudah siap, baru nanti masuk ke terapi bicaranya. Nah, ada batas waktu nggak dok? Atau kapan kita bilang dia terlambat gitu dok? Atau mungkin sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk anak speech delay untuk memulai terapi dok? Oke, untuk terapi, kalau kita bilang mau terlambat atau enggak, kita mikirin target. Dia bisa nggak sih mencapai yang seharusnya, sesuai milestone dia. Itu yang kita pertimbangkan, ada golden period. Golden period perkembangan otak, kematangan otak untuk kemampuan bicara, itu adalah di 1000 hari pertama. Sejak konsepsi. Jadi sejak hari pertama di kandungan. Sedangkan di kandungan aja udah 280 hari. Sisanya tinggal 720 hari. Berarti 2 tahun. Dari anak lahir sampai 2 tahun itu adalah golden period. Diharapkan pada anak fase itu sudah dibawa ke dokter untuk pemeriksaan speech delay. Karena kalau dibawa di bawah 2 tahun, perkembangannya bagus sekali untuk kasus-kasus tertentu. Nah, 80% perkembangan otak untuk bicara itu di bawah 2 tahun. Sisanya sampai usia 5 tahun. Jadi di bawah 5 tahun bukannya nggak bisa, progresnya ada, cuman tidak sebaik kalau di bawah 2 tahun. Nah, kalau di atas 5 tahun gimana nih? Baru sadar kayaknya kok belum lancar ya ngomongnya ya. Harusnya 4 tahun kan udah lancar tuh, dia belum. Nanti kita lihat penyebabnya apa. Dan bukan berarti tidak ada perkembangan. Biasa ada perkembangan, cuman tidak banyak. Dan target yang kita buat juga jadi berbeda. Gitu. Oke. Nah, jadi memang prinsipnya adalah sedini mungkin gitu dok ya. Kita sudah harus tahu red flag-nya dulu, sedini mungkin kita juga memeriksakan sehingga jangan sampai mungkin tadi ya agak terlalu jauh gitu ya. Karena nanti mungkin sebenarnya bukannya terlambat, tapi mungkin perkembangannya tidak secepat semestinya gitu dok ya. Dia mencapai target yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman sehat, tadi ya kan sudah dijelaskan di awal tentang red flag-nya. Kalau memang sudah mulai ada tanda-tanda red flag tersebut, ya jangan ragu, sebisa mungkin segera untuk dideteksi, screening tumbuh kembang ke dokter, supaya nanti kalau memang sampai butuh terapi, tentunya sedini mungkin hasilnya akan lebih optimal nantinya ya. Nah, kita udah bahas semua nih dok ya, dari awal sampai ke terapinya, penyebabnya. Mencegahnya dok gimana dok? Wah, mencegahnya ini yang paling penting. Nah, itu ya dok yang paling penting. Biar nggak terapi anaknya. Jadi mau papa, teman sehat, kalau mau punya anak, sudah disiapkan, nanti kalau lahir, saya akan sediakan waktu untuk dia, gitu. Nggak usah lama sekali, tapi minimal menyediakan waktu untuk interaksi. Karena banyak kasus, kurang interaksi, kebanyakan screen time, jadinya telat bicara. Jadi yang pertama, perbanyak interaksi. Dengan cara mengurangi screen time. Anak di bawah 2 tahun tidak boleh, sesuai aturan IDA ini ya, tidak boleh nonton handphone, TV, tablet. Jadi ngapain nih anak di bawah 2 tahun? Diajak main, mau papa, diajak mainnya gimana? Misalnya main puzzle, ya udah nggak apa-apa dia main puzzle, yang penting nggak nonton TV. Enggak gitu. Main puzzle ditemenin. Jadi ini apa? Gajah, jerapah. Jadi anaknya tuh tahu, ini nih gajah, ini nih jerapah. Diharapin apa? Dia dengar, sering berulang, lihat gambarnya, lihat papanya, bentuk kata-kata. Dia ikutin. Nah, selain main bareng ngapain? Baca buku. Dari kecil nggak apa-apa, cuman dipilih bukunya jangan ribet-ribet gitu, bukunya jangan yang panjang-panjang kalimatnya, jadi yang pendek-pendek. Sebelum tidur, sesudah bangun boleh. Atau distimulasi kalau anaknya udah agak besar. Mata, ini apa? Mata, supaya dia bisa pinter lah tingkat kepintarannya, jadi telat bicaranya tuh minimal gitu. Habis itu yang ketiga, lebih banyak ajarin main motorik kasar. Misalnya apa motorik kasar? Main di luar rumah, main di halaman gitu. Kalau playground mahal, udah
mainnya di playground ini, taman. Taman. Jadi dia belajar sensori juga. Kak, belajar apa? Nginjek rumput, nginjek yang kerikil-kerikil. Terus main di sana ada temen kan? Wah, peer interaction. Anak-anak dengan bahasa babynya, wah makin cepat dia belajar daripada dikekep aja di rumah. Dia liatin papa mamanya aja di rumah, ya udah gitu papa mamanya main laptop terus udah dia nggak lihat apa-apa, dia nggak niru apa-apa gitu, jadi telat bicaranya. Sama screening pendengaran itu dicek dari awal memang dengan cara kalau dipanggil dia nengok nggak sih. Nah, screening itu penting. Tapi yang paling penting mama papa itu tahu milestone perkembangan bicara dan bahasa yang normal untuk setiap usianya. Jadi kalau misalnya disangka tidak sesuai, setelah beberapa step bisa dikonsultasikan dengan dokter. Gitu. Oke. Nice sekali ya Dr. Tiffany ya. Nah, teman sehat ini tadi sudah jelasin panjang lebar Dr. Tiffany dari awal sampai akhir terkait tentang speech delay ini ya. Terima kasih banget ya Dr. Tiffany atas waktu yang diberikan ya. Jadi teman sehat, kalau memang menemukan ada tanda-tanda keterlambatan bicara pada anaknya ya, jangan ragu untuk segera berkonsultasi ke dokter ya. Ataupun ahli perkembangan anak ya, itu juga boleh sih. Nah, prinsipnya seperti Dr. Tiffany bilang tadi, kita harus deteksi dini dan intervensi dengan secepat mungkin dan tepat. Tentunya nanti outcome-nya akan lebih baik ya, supaya nanti perkembangan komunikasi anak kita juga lebih baik gitu ya. Tentunya kita semua ingin yang terbaik kan untuk anak kita. Dan jangan lupa juga bahwa tadi ya, peran orang tua itu sangat penting, terutama dalam perkembangan anak ya. Dan juga kita harus membantu dan mengatasi anak menghadapi tantangan ini, apalagi kalau anak kita sudah mengalami speech delay. Benar banget dok ya? Iya. Oke, terima kasih teman sehat telah bergabung dalam episode podcast kita hari ini. Nah, kalau misalkan ada yang mau konsultasi ataupun berkunjung untuk melihat ataupun untuk bertemu dengan Dr. Tiffany, bisa cek jadwal beliau ada di www.carolusumarekon.com. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat. Salam sehat. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.